Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita Budak Bayangan. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Budak Bayangan bab 1696, Perlakuan VIP. Akhirnya mereka sampai di Pla. Ada 6 feri yang mengangkut orang dan kargo menyeberangi danau menuju kastil, beroperasi secara berpasangan. Feri yang didekati Sunni dan Nevis terletak di pantai timur, dan diperuntukkan bagi penumpang. Ada sepasang feri lain di sisi selatan danau, ke arah gerbang mimpi, yang sebagian besar digunakan untuk mengangkut kargo. Sepasang feri terakhir berada di pantai utara, biasanya digunakan oleh para prajurit yang bangkit untuk melakukan ekspedisi. Setiap kali Sunni kembali ke dunia nyata, ia harus membeli tiket, mengantre, dan kemudian menghabiskan waktu yang tidak mengenakan di dek penumpang feri yang penuh sesak. Kebanyakan master memiliki akses ke akomodasi yang jauh lebih nyaman, tetapi mereka juga memiliki status yang lebih tinggi daripada dirinya. Karena Sunni tidak melayani kekuatan yang mapan dan lebih suka bersikap rendah hati, perlakuan yang diterimanya jauh lebih tidak glamor daripada yang pantas diterima seorang ascendet. Dia tidak mempermasalahkannya terlalu banyak. Namun hari ini, pengalamannya benar-benar berbeda. Nevis tidak mau repot-repot membeli tiket, yang masuk akal mengingat feri ajaib itu secara teknis milik keluarganya. Tetapi mereka bahkan langsung dipandu ke dek VIP yang mewah. Tidak ada kerumunan di sini, bahkan, sepertinya tidak ada penumpang lain di dek yang lebih kecil, sama sekali, setidaknya belum. Alih-alih tempat duduk yang berdesakan, ada sofa empuk dan meja berukir indah. Bahkan ada minuman dan makanan ringan yang disediakan di meja terpisah. Deknya terletak di bagian depan feri dan ditinggikan, jadi tidak ada yang menghalangi pemandangan indah danau yang luas dan kastil indah yang menjulang dari air di kejauhan. Angin sepoi-sepoi bertiup melintasi danau, mempermainkan rambut perak Nev yang berkilau. Sunni menikmati pemandangan itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan dan menarik napas perlahan. Mereka berjalan ke pagar kayu yang dihias dengan indah dan memandangi pemandangan yang disinai matahari. Masih ada waktu tersisa sebelum feri berangkat, jadi mereka tidak perlu melakukan apapun selain menunggu. Keduanya terdiam, tetapi anehnya, Sunni tidak merasa canggung pada saat itu. Sebaliknya, dia merasa damai. Setelah beberapa saat, Nevis tiba-tiba bertanya, "Tuan Sunles, Anda memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap bayangan, bukan?" Dia mengangguk perlahan. "Saya bersedia." Dia mempertimbangkan kata-katanya selanjutnya dengan hati-hati. "Apa yang bisa kau ceritakan tentang bayangan? Dan orang-orang yang aspeknya berkaitan dengan bayangan?" Sekarang, gilirannya memilih kata-kata. Setelah berpikir sejenak, Sunni mengangkat bahu. "Sebenarnya aku bisa bercerita banyak padamu, tetapi juga tidak sebanyak itu. Aku malu mengatakan bahwa aku sendiri tidak begitu memahami elemenku. Itu agak pas, jika kau pikirkan, mengingat dewa bayangan juga merupakan dewa misteri. Bayangan adalah konsep yang unik. Seseorang menganggapnya sebagai lawan dari cahaya, tetapi sebenarnya, bayangan dan cahaya hanyalah dua sisi dari koin yang sama. Yang satu tidak dapat hidup tanpa yang lain. Kegelapan sejatilah yang menjadi musuh mereka." Dia berhenti sejenak, diam-diam mengamati reaksinya, lalu menambahkan, "Bayangan juga terkait erat dengan jiwa. Bahkan, saya tidak yakin di mana jiwa berakhir dan bayangan dimulai. Hanya ada sedikit makhluk di luar sana yang dapat menimbulkan kerusakan langsung pada bayangan seseorang, tetapi jika bayangan terluka, jiwanya juga akan terluka. Memang, makhluk tanpa jiwa juga memiliki bayangan, semuanya sangat misterius." Dia terdiam beberapa saat,
merenungkan kata-katanya. Kemudian, dia bertanya dengan nada netral, apakah kau tahu ada orang lain yang terbangun dengan aspek bayangan? Sunni ragu-ragu. Yah, aku hanya pernah mendengar satu. Hal itu tampaknya menarik perhatiannya. Oh, Sunni mengangguk. Ya, ada seorang pria bernama Shadow Blade Court. Seorang yang sangat kejam. Kudengar dia pernah menangani beberapa tugas yang sangat tidak mengenakan untuk klan legasi di NKSC. Tapi aku tidak yakin klan mana. Nevis mengangkat sebelah alisnya. Biasanya, dia tersenyum muram. Ya, dia adalah salah satu dari mereka yang bangkit yang tidak dapat mengatasi mimpi buruk mereka, menggunakan stimulan secara berlebihan untuk menjauh dari alam mimpi. Dia akhirnya kehilangan kendali dan ditangani oleh pemerintah. Itu adalah terakhir kalinya ada yang mendengar tentang Shadow Blade Court. Dia mendesah dengan sedikit kekecewaan. Itu sepertinya bukan tipe orang yang ingin ku kenal. Terima kasih, meskipun begitu. Sunni tersenyum. Tidak masalah, aku akan pergi mengambil sesuatu yang dingin untuk diminum. Dia berjalan kembali ke meja dengan membawa minuman dan menuangkan 2 gelas anggur ringan untuk mereka. Namun, saat ia hendak kembali, Sunni terdiam sesaat. Apa perasaan yang familiar ini? Tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Oh, tidak, ia berjalan tergesa-gesa ke arah Nevis, tetapi sebelum ia dapat mencapainya, seorang penumpang baru tiba. Ia memperhatikan sosok ramping Nev, menyeringai, dan berjalan melewatinya dengan langkah lebar. Putri, Evie memeluk bahu Nev sambil tersenyum cerah. Kapan kau kembali ke Bastion? Tidak, tunggu, kau tidak akan langsung pergi lagi, kan? Nevis membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi Evie tidak memberinya pilihan. Bagus. Dengarkan. Dia mencondongkan tubuhnya lebih dekat dan berbisik keras, kamu masih jomblo, ya? Baiklah, biar ku beritahu, itu tidak akan berhasil. Wanita cantik sepertimu seharusnya tidak hanya dipuja oleh banyak orang, tetapi juga diapresiasi oleh pria yang gagah. Lagi pula, orang-orang tidak akan bisa menghangatkanmu di malam yang dingin dan berangin, ya, kecuali kamu menyukai hal-hal seperti itu. Mata Nev terbelalak. Evie, sang pemburu wanita tertawa. Aku mengatakan semua ini karena suatu alasan. Bagaimana kalau kau membiarkanku menjodohkanmu dengan seseorang? Putri, aku menemukan pasangan yang cocok untukmu. Dia seorang tuan muda di Bastion, pemilik rumah, menjalankan bisnis yang sukses. Tidak ada beban warisan yang membosankan. Oh, dia juga seorang juru masak yang hebat. Ya Tuhan, aku mulai meneteskan air liur hanya dengan berpikir. Oh, dan untuk lebih jelasnya, yang ku maksud bukan memikirkan makanan. Nev gemetar. Evie, tunggu. Tetapi Evie hanya tersenyum nakal. Apa, kaulah yang mengatakan kepadaku bahwa kau sedang meneliti gairah. Bagaimana kau akan mempelajari gairah tanpa, kau tahu, merasakan sedikit gairah? Bagaimanapun, aku menyimpan yang terbaik untuk yang terakhir. Pria itu, dia sangat imut. Ah, jika aku bukan wanita yang sudah menikah dan berwatak sederhana, aku akan melahapnya sendiri. Dia hanya, wow, bicara tentang hal-hal yang lezat. Dan kau dapat melihat bahwa dia menyembunyikan tubuh yang hebat di balik celemek itu juga. Nevis mencengkeram tangannya dengan kuat. Evie, berhenti bicara. Evie menatapnya dengan bingung. Lalu, senyumnya perlahan membeku. Dia terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada tertahan, oh, dia berdiri tepat di belakangku, bukan? Budak Bayangan bab 1697, strategi yang dapat ditindaklanjuti, dia berdiri tepat di belakangku, bukan?
Nevis perlahan melepaskan tangan Evie, tiba-tiba merasa lemah. Sudah terlambat, ya Tuhan. Dia sempat mempertimbangkan untuk membakar Ferry itu. Itu akan menyelesaikan situasi, bukan? Ya, setidaknya dia tidak perlu berhadapan dengan Master Sunless. Itu adalah strategi yang bisa ditindaklanjuti. Namun, tidak, dia tidak bisa. Kapal feri itu telah berangkat beberapa saat setelah Evie muncul, yang berarti para penumpang tidak akan punya tempat untuk melarikan diri dan tenggelam jika terjadi kebakaran. Itu juga berarti bahwa Nevis, Evie, dan Master Sunless terjebak di VIP, hanya mereka bertiga, tanpa tempat lain untuk dituju. Tidak ada jalan keluar. Nevis nyaris tak bisa menahan rasa ngerinya. Saya bisa memanggil sayap saya dan melarikan diri. Namun, itu berarti meninggalkan pemuda menawan itu sendirian dengan Evie. Dia tidak mau. Tidak. Sebenarnya, dia sangat menentangnya. Entah mengapa. Jadi, Nevis hanya menatap pemburu yang riuh itu dengan tenang dan berkata dengan nada tenang, "Ya, dia memang begitu." Evie gemetar. Nevis tidak menginginkan apapun selain mendesah dan bersembunyi di suatu tempat. Dia baru saja berhasil menenangkan diri setelah kejadian di taman. Dan sekarang, tidak. Buat apa aku memikirkan kejadian di taman itu? Yang membuatnya kesal, gambaran penyihir cantik yang membuat alasan malu-malu atas kecerobohannya muncul kembali dalam pikirannya. Dan seluruh ketenangannya menguap, kenangan memeluknya erat muncul berikutnya. Pada saat itu, Nevis melakukan sesuatu yang tidak pernah ia duga akan dilakukannya. Sambil mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, dia mengambil langkah santai ke kiri dan bersembunyi di belakang Evie. Dengan tubuh kekar Evie yang menyembunyikan Nevis dari Master Sunless, dia tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Wah, apa kau baru saja meninggalkan seorang teman tanpa perasaan? Suara Casey membuatnya tersentak. Nevis menyapa giginya. Tidak, aku hanya mundur untuk mendukungnya dari belakang. Casey menjawab dengan dengungan ragu. Sementara itu Evie tetap tidak bergerak selama beberapa saat, lalu perlahan berbalik. "Oh, Master Sunless. Kau ada di sini." Nada bicaranya yang riang terdengar sedikit dipaksakan. Nevis tidak dapat melihat pemuda menawan itu dari balik pemburu jangkung itu, tetapi dia dapat mendengar suaranya yang lembut. Dia menjawab setelah beberapa saat, dengan sikap yang sangat sopan, "Ya. Senang bertemu denganmu, Santa Athena." Setelah itu, dia melangkah maju dan muncul di hadapannya, sambil membawa 2 gelas anggur. Untungnya, Nevis sudah sedikit tenang pada saat itu, dan mampu menatap matanya dengan tenang. Master Sunless tersenyum ringan, lalu menyerahkan salah satu gelas kepadanya. "Anggur Anda, Nona." Ia ragu sejenak, lalu menawarkan gelas kedua kepada Evie. Sang pemburu diam-diam mengambil anggur itu dan meneguknya sekaligus. Begitu, apakah Brilliant Emporium sudah dikontrak untuk menyediakan catering untuk Ferry? Kerja bagus, kerja bagus. Valor punya banyak uang. Pria muda yang menawan itu terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya halus. "Tidak, kami tidak menyediakan catering untuk Ferry." Evie tampak bingung. "Oh, lalu bagaimana bisa kau ada di VIP? Bukannya aku mengeluh, malah senang melihat wajah cantik, wajah ramah. Maksudku wajah ramah." Nevis mengamati percakapan mereka tanpa berkata apa-apa, diam-diam tercengang. Ini mungkin pertama kalinya dia melihat Evie terdiam. Luar biasa, Master Sunless jauh lebih tangguh dari yang dia kira. Tentu saja, keunggulannya tidak akan bertahan lama. Mengetahui si pemburu yang lincah, dia akan segera menggandakan ucapannya yang sugestif. Dan jika itu tidak berhasil, ya,
lipat 4 kali lipat. Hampir mustahil untuk membuat Evie bingung. Siapapun yang menjadi sasarannya pasti akan bingung. Memang, Nevis tidak akan keberatan melihat penyihir menawan itu kebingungan. Apa yang sebenarnya aku pikirkan? Merasa sedikit bersalah karena membiarkan Evie terlantar. Meskipun pemburu itu tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Nevis memutuskan untuk menjernihkan suasana dan menjelaskan situasinya. Dia akan menyampaikan berita tentang posisi penyedia memori terlebih dahulu, lalu membiarkan Casey menjelaskan lapisan penipuan yang lebih memalukan kepada Evie secara pribadi. Lagi pula, jika pemburu itu mendengarnya sekarang, dia tidak akan bisa menahan diri dan menggoda pemuda malang itu tanpa henti. Ya, Nevis harus melindunginya dari teman vulgarnya. Dia tentu saja bukan dirinya sendiri. Dia membuka mulutnya, bermaksud mengatakan sesuatu. Namun Master Sunless mengalahkannya. Sambil berjalan mendekat, dia bersandar pada pagar di sampingnya. Dan dengan lembut menggenggam tangannya. Nevis membeku. Baiklah, bagaimana aku mengatakannya? Aku ada di deck VIP, karena Lady Nevis mengundangku untuk bersamanya di deck VIP. Matanya sedikit melebar. Tangan Nevis tiba-tiba terbakar karena sentuhan lembutnya. Jangan, ludahkan anggurmu, Nevis. Dia meneguk anggurnya dan tersenyum lemah. Benar. Tidak, tapi bagaimana tangannya bisa begitu lembut? Nevis dulunya memiliki tangan yang kasar dan kapalan. Tangan seorang pendekar pedang. Kemudian, saat tubuhnya diperkuat dan ditempa oleh kebangkitan, kenaikan, dan transendensi, ia terbebas dari ketidaksempurnaan. Kapalan-kapalan itu telah lama hilang, dan kulitnya tanpa cacat. Akan tetapi, itu sama sekali tidak mendekati kehalusan tangan sang penyihir nan rupawan. Nevis tidak mudah menyerah dan menjalani kehidupan yang keras dan penuh kesulitan. Jadi, dia tidak terbiasa dengan hal-hal yang lembut. Saya sedang melamun. Beruntungnya, Evie juga begitu. Dia menatap pemuda menawan itu dengan mulut menganga, lalu perlahan menoleh ke Nevis. Kemudian, dia kembali menatap Master Sunless. Dan kemudian kembali ke Nevis. Nevis tiba-tiba mendapat firasat buruk. Oh tidak, lambat laun, seringai serigala muncul di wajah Evie. Oh tidak, dia terkikik. Oh, sial, aku mengerti. Wah, Casey benar-benar bekerja cepat. Pemburu yang riuh itu mendekat dan berbisik dengan nada akrab. Baiklah. Saya sudah membahas tentang burung dan lebah. Master Sunless, yang menatap Nevis dengan ekspresi bangga, seolah memintanya untuk memuji tindakannya, tiba-tiba menjadi tegang. Sementara itu Evie menepuk pundaknya. Jadi, anak-anak, sekarang biar Bibi Evie yang menjelaskan tentang keselamatan. Sambil mempertahankan ekspresi tenang, Nevis berbalik dan melihat ke seberang danau. Kastil itu sangat jauh sekali. Budak Bayangan bab 1698, Pelajaran Bibi Evie. Saya telah membuat kesalahan besar. Kalau dipikir-pikir lagi, Sunny seharusnya tahu bahwa ia sedang menggali kuburnya sendiri. Hanya saja ia jarang bertemu Evie akhir-akhir ini, jadi ia lupa. Pengaruh merusak Evie itu sama mengerikannya dengan kerusakan kekosongan itu sendiri. Tidak. Apakah itu lebih mengerikan? Bagaimanapun, kesempatan untuk membuat pemburu yang riuh itu kewalahan terlalu jarang. Dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk membuatnya bingung. Yang lebih penting, meskipun Sunny tahu bahwa Nevis dan Evie dekat, Tuan Sunless tidak mungkin mengetahuinya. Jadi, berdasarkan apa yang seharusnya dia ketahui, tindakan yang benar adalah melanjutkan penipuan yang telah disepakati. Karena itu, Sunny memberikan anggur itu kepada Nevis.
lalu memegang tangannya. Kenapa dia melakukan hal itu? Yah, sederhananya, karena dia bisa. Jika ada kesempatan untuk memegang tangan Nev, mengapa dia tidak melakukannya? Effie juga secara tidak sengaja memberinya alasan yang tepat. Semuanya berjalan dengan baik. Sunny telah berjanji kepada dirinya sendiri untuk menikmati situasi aneh ini, dan dia akan menikmatinya semampunya. Tangan Nev terasa lembut dan dingin dalam genggamannya. Ia tetap tenang. Itu bukan pertama kalinya mereka berdua berpegangan tangan, jadi tidak ada alasan baginya untuk kehilangan ketenangan. Sunny menikmati perasaan itu dalam diam, senyum kecil tersungging di wajahnya. Tentu saja, itu hanya situasi yang sudah biasa dari sudut pandangnya. Bagi Nevis, tiba-tiba berpegangan tangan dengan orang asing pasti mengejutkan. Ekspresinya tidak benar-benar berubah, tetapi dia bisa merasakan sedikit ketegangan di bahunya. Tampaknya dia agak tidak nyaman dengan tindakannya yang berani. Mungkin bahkan merasa cemas karenanya. Apakah aku mengacaukannya? Saat itulah ekspresi Effie yang bingung perlahan berubah menjadi seringai nakal, dan mata Sunny sedikit melebar. Dia telah menyadari kesalahannya, namun saat itu, sudah terlambat. Ya Tuhan, tak lama kemudian, dia mendapati dirinya duduk di sofa berdampingan dengan Nevis, mendengarkan Effie menjelaskan kontrasepsi kepada mereka, dengan sangat rinci. Apa-apaan ini? Bukankah kau yang hamil di tengah-tengah operasi militer yang gagal? Kenapa kau, dari semua orang, malah menceritakan semua ini padaku? Di sisi lain, mungkin Effie adalah orang yang paling tepat untuk mengajarkan orang-orang tentang keselamatan, mengingat dia lebih memahami konsekuensi kecerobohan daripada kebanyakan orang. Bukan berarti Sunny perlu diajari. Meskipun, sejujurnya, pengetahuannya tentang topik itu sebagian besar terbatas pada tindakan pencegahan yang ditujukan untuk orang-orang biasa, paling banyak yang sudah bangkit. Pada tingkat kekuasaan yang lebih tinggi, segala sesuatunya secara bertahap menjadi jauh lebih rumit. Nevis tetap diam dan acuh tak acuh, tetapi dia mendapati dirinya mendengarkan dengan penuh minat. Ada urusan yang harus diselesaikan di sana juga. Itu pasti alasan mengapa dia memperhatikan. Tunggu, kenapa aku bersikap seperti ini? Dia sedikit mengernyit. Sejujurnya, meski tindakannya sebelumnya sangat sesuai dengan kepribadiannya, Sunny merasa anehnya, ekstra, saat ini. Setelah berpikir sejenak, ia menarik napas dalam-dalam. Ia terpengaruh oleh kehadiran Effie. Tidak, sebenarnya, suasana hatinya agak aneh sejak ia bertemu Nevis di kuil tanpa nama. Apakah ada unsur seperti itu dalam kehadirannya juga? Jika demikian, ada dua sumber berbeda yang memengaruhinya, bercampur dan menyatu dengan cara yang kacau. Pengaruhnya tidak begitu kuat, dan ia dapat dengan mudah menekannya jika ia mau. Namun, pengaruh itu tampaknya sedikit melepaskan hambatan alaminya. Berantakan sekali. Menghabiskan waktu bersama para orang suci yang berkuasa adalah suatu urusan yang aneh. Setelah berhasil mengendalikan diri, Sunny memutuskan bahwa ia sudah cukup mendengar ejekan Effie. Dia tersenyum sopan padanya, menunggu dia berhenti sejenak, lalu bertanya dengan santai, omong-omong, Saint Athena. Aku tidak bisa tidak mendengarnya. Apakah kau tadi mengatakan ingin melahap sesuatu yang lezat? Apakah itu sesuatu yang kami sajikan di Brilliant Emporium? Effie yang sedang menyesap anggur, tiba-tiba memuntahkannya. Sunny dengan elegan mengangkat lengannya, melindungi celana putih Nevis dari hujan tetesan anggur dengan lipatan nebules mantel. Maaf. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Effie terbatuk beberapa kali dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Dan terima kasih,
Tapi tidak. Aku punya suami. Sekarang kamu ingat. Dia tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Ayah Ling? Sunny tidak punya banyak teman di Bastion, dan selain Aiko, pria tak bernama itu adalah orang yang paling dekat dengannya. Mereka sering berbagi cerita tentang mengelola Beast Farm dan Brilliant Emporium, bertukar ide, dan semacamnya. Namun, Ayah Ling tampaknya sibuk akhir-akhir ini, jadi mereka tidak punya waktu untuk mengobrol selama beberapa waktu. Nevis menatap mereka dengan sedikit rasa ingin tahu. Dan sedikit rasa lega. Sebelumnya, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh oleh omelan gamblang Evie, tetapi mungkin Sunny hanya meremehkan ekspresi datarnya. Dia mengangkat alisnya dan bertanya, "Kalian saling kenal?" Sunny mengangguk. "Ya." Evie menyeka dagunya dan tersenyum. "Ah, ya. Kami sudah lama punya surplus hasil pertanian di sini, dan Brilliant Emporium adalah pembeli utama kami. Namun, saya belum sering makan di sana. Namun, Master Sunles adalah koki yang luar biasa. Oh, dan dia juga banyak membantu kami dengan menyihir beberapa barang untuk pertanian." Dia ragu sejenak, lalu memberi Nevis senyuman cerah dan acungan jempol. "Putri, aku setuju, tampan, pandai memasak, dan pandai menggunakan tangannya." Bagian terakhir diucapkan dengan penekanan, dan disertai kedipan mata. Nevis memiringkan kepalanya dengan bingung. "Ya, tentu saja, itulah sebabnya aku mendekatinya." Evie tersedak anggurnya lagi. Sementara itu, Sunny memejamkan matanya sejenak. Dia tahu bahwa Nevis gagal memahami makna ganda dalam kata-kata Evie, dan mengacu pada keahliannya sebagai seorang penyihir. Namun, apakah dia lupa bahwa mereka belum berbagi rincian tentang komisi pedang dengan si pemburu? Dia melepaskan tangannya, takut telapak tangannya akan berkeringat. Komisi memori, itulah yang dia maksud. Nevis menatapnya dengan aneh. "Tentu saja. Apalagi yang kumaksud?" Evie melambaikan tangannya di udara. Tentu, aku percaya padamu." Diikuti dengan kedipan mata lainnya. "Kutukan?" Evie tertawa, lalu meletakkan anggurnya dan memandang mereka, matanya berbinar karena penasaran. "Begitukah cara kalian berdua pertama kali bertemu?" Nevis mengangguk. "Ya." Namun Sunny, yang terdorong oleh cacatnya, menjawab pada saat yang sama, "Tidak." Baik Nevis maupun Evie menatapnya dengan terkejut. Sunny memaksakan senyum. "Omong kosong." Budak Bayangan bab 1699, kesan pertama. Nevis dan Evie menatapnya dengan heran sambil tetap tersenyum. Sunny mengumpat dalam hati. Selama bertahun-tahun, ia telah terbiasa dengan kelemahannya, dan hal itu jarang membuatnya mendapat masalah serius akhir-akhir ini. Itulah sebabnya ia sedikit lebih santai, memberi dirinya lebih banyak keleluasaan saat bercakap-cakap. Ada pula fakta bahwa alasan sebenarnya mengapa cacat itu begitu berbahaya, nama sejatinya, kini telah hilang. Tetapi tetap saja ada hal-hal yang tidak seharusnya dia katakan. "Omong kosong." Sunny terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Lady Nevis mungkin tidak ingat, tapi kita pernah bertemu sebelumnya. Akan sangat merepotkan jika dia bertanya kapan atau di mana, jadi sebelum Nevis atau Evie bisa, dia menambahkan atas kemauannya sendiri, kami bertemu sebentar di Antartika, menjelang akhir kampanye." Kedua pernyataan itu benar, dan karena ia telah menyampaikannya tanpa diminta, tidak diragukan lagi bahwa ia memerlukan penjelasan yang lebih tepat. Tentu saja, pertanyaan-pertanyaan itu juga tidak saling terkait, dan meskipun masing-masing pernyataan itu faktual, jika digabungkan, pertanyaan-pertanyaan itu menciptakan kesan yang salah. Sunny baru pertama kali bertemu Nevis di Antartika. Dia mengangkat alisnya. "Benarkah?"
Kurasa aku akan mengingat seseorang jika begitu. Dia berhenti sejenak tanpa menyelesaikan kalimatnya, terdiam sejenak, lalu menambahkan dengan tenang, mengingat seseorang, begitulah istilahnya. Hah, kata-katanya agak aneh. Sunni berpura-pura malu. Oh, itu terjadi pada hari Raja Pedang membela SKSC. Mungkin itu tidak terlalu berkesan bagi Lady Nevis, mengingat semua hal lain yang terjadi. Yah, aku juga tertutup tanah dari kepala sampai kaki. Jadi siapapun akan kesulitan mengenaliku. Dia menatapnya beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, apakah pertemuan denganku sangat berkesan bagimu? Sunni membeku sesaat. Pertanyaan apa? Pertemuan mereka itu, ya, itu sangat berkesan. Bahkan, itu membekas dalam ingatannya seperti noda, masih membekas bahkan setelah bertahun-tahun. Saat itulah dia mengetahui bahwa keberadaannya telah terhapus dari hati setiap orang yang mengenalnya. Pertemuan pertama mereka masih segar dalam ingatannya. Saat itu, di jembatan di depan akademi. Dia tertarik dengan betapa acuh tak acuhnya dan tidak pedulinya dia terhadap dunia. Nevis muda, yang berdiri di sana dengan tenang sambil mengenakan headphone. Dia juga merasakan sedikit rasa kekerabatan dengannya, karena dia adalah satu-satunya sleeper lain yang mengenakan pakaian olahraga polisi standar, sama seperti dirinya. Sunni tersenyum. Bagi saya, itu tak terlupakan. Nevis menatapnya sejenak, lalu mengalihkan pandangan. Lalu, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Namun sedetik kemudian, mereka diganggu oleh jeritan kegirangan Evie. Aku tidak bisa. Kalian berdua terlalu imut. Dia tertawa, lalu menuang anggur lagi untuk dirinya sendiri dan dengan ganas menyerang piring berisi minuman. Saat dia mengunyah, tatapannya tertuju pada lantai dek. Evie terdiam sejenak, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, Master Sunless. Sepertinya Anda tidak punya bayangan hari ini? Dia mengikuti tatapannya, menyadari bahwa bayangan Nev sendirian, dicat hitam di lantai papan. Gloomy saat ini berperan sebagai avatar, menyalurkan kesadaran Sunni untuk membantu Aiko. Sunni mengangkat bahu acuh tak acuh. Oh, sepertinya aku salah menaruhnya. Bukan masalah besar untuk terlihat tanpa bayangan saat dia berjalan-jalan dengan Nevis atau di sini, di ferry, tetapi begitu mereka mencapai kastil. Dia lebih suka merahasiakan sifat aneh bayangannya itu. Apa yang harus dilakukan? Sunni ragu sejenak, lalu menggunakan shadow control untuk memanggil salah satu bayangan liar yang memenuhi ferry. Setelah bayangan itu meluncur melintasi dek dan menempel di kakinya, dengan rasa kagum yang mendalam akan prospek berpura-pura menjadi bayangan Tuhan sendiri. Dia membentuknya agar menyerupai kontur tubuhnya dan mengangguk. Ini lebih baik. Evie berkedip beberapa kali. Trik yang bagus. Benar. Jadi kamu juga berada di Antartika? Kurasa aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertanya. Apakah kamu salah satu dari kami prajurit tentara? Sunni mendesah. Kurasa begitu. Meski begitu, itu bukan hal yang spektakuler, tentu saja bukan hal yang pantas dibanggakan. Aku punya tugas yang nyaman di Komando Angkatan Darat sebelum berakhir dalam mimpi buruk. Saat aku kembali, tidak ada yang bisa kulakukan selain naik perahu dan melarikan diri. Sunni tidak menyebutkan bahwa ia pernah menjadi anggota First Irregular Company dan Special Reconnaissance Unit sebelum menduduki jabatan sebagai utusan khusus pemerintah untuk Klan Valor, yang secara teknis ditugaskan ke Komando Angkatan Darat. Ia ingin semua orang percaya bahwa ia hanyalah seorang pekerja kantoran di mesin militer yang besar. Hal itu lebih cocok dengan kepribadiannya yang tidak berbahaya daripada dikenal sebagai perwira yang berjasa yang telah bertempur di sebagian besar medan perang paling mematikan dalam kampanye.
Evie menggelengkan kepalanya pelan. Garis depan, Komando Angkatan Darat, semuanya sama saja. Semua orang melakukan tugasnya. Siapapun yang selamat dari neraka itu layak mendapatkan rasa hormat saya. Lalu, dia menyeringai. Kita kawan. Jadi, bagaimana kalau diskon militer lain kali aku datang makan di Brilliant Emporium? Satu prajurit ke prajurit lain. Tunggu, sebenarnya, bagaimana kalau diskon keluarga? Putri dan aku, kita bisa dibilang bersaudara. Benar, Nev. Dia menatap Nevis penuh harap. Nevis terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, saya tidak mengenalnya. Evie menatapnya dengan ekspresi dikhianati. Kemudian dia berbisik keras, ayo, Nev. Bantu adikku. Nikahi pria ini cepat-cepat agar aku bisa menabung. Mata Nevis berkedut sedikit. Tanda pisah ... Kapal feri itu berlayar menyeberangi danau, perlahan mendekati kastil. Percakapan mengalir alami, dengan Evie yang mulai mengurangi godaannya, sedikit, setelah merasa puas. Sunni tidak seharusnya tahu banyak mengenai seluk-beluk Bastion, jadi dia lebih banyak diam, membiarkan kedua wanita itu bercerita setelah cukup lama tidak bertemu. Evie bersandar, menatap air dengan ekspresi sedih. Ngomong-ngomong, aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Begitu kita sampai di kastil, aku akan mengumpulkan orang-orang dan membawa mereka kembali ke NKSC. Ada masalah di kuadran barat, lagi. Aku khawatir aku akan pergi untuk sementara waktu, kali ini. Nevis mengerutkan kening, sedikit kekhawatiran terlihat di wajahnya. Seberapa buruk? Evie terkekeh. Cukup buruk bahwa mereka juga mengirim jet. Itu seharusnya memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui. Oh, maaf, Master Sunless. Bis Farm akan tutup dari Bastion selama beberapa minggu, bahkan mungkin beberapa bulan. Anda harus mencari pemasok baru. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Dia punya cara lain untuk mendapatkan bahan-bahan, meskipun tidak sesegar dan selezat yang ditanam suami Evie. Brilliant Emporium juga harus mengurangi layanan makanan, karena dia sibuk mengikuti Nev dan membuat memori. Evie tersenyum, lalu menatap Nevis. Bagaimana denganmu? Kemana tujuanmu selanjutnya? Aku tidak percaya bahwa bajingan Valor itu. Dia melirik Sunni, lalu mengoreksi dirinya sendiri, para tetua Valor yang bijak itu akan membiarkanmu beristirahat lama. Nevis terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tenang, kembali ke Godgrave, kurasa. Sang pemburu tiba-tiba tampak bersemangat. Oh, benar, kau pasti pernah bertemu dengannya. Orang suci misterius itu, sang penguasa bayangan, seperti apa dia? Tiba-tiba Sunni menjadi pusat perhatian. Budak bayangan bab 1700, musuh terburuknya sendiri. Bergosip tentangku, ya, menyenangkan sekali. Berpura-pura tidak menyadari, Sunni menatap Nevis dan Evie dengan sedikit kebingungan yang dilakukan dengan sangat ahli. Nevis meliriknya sebentar, lalu mengangkat bahu. Penguasa bayangan, dia seperti yang rumor katakan. Sangat kuat, sedikit menyeramkan, dan sangat eksentrik. Evie terkekeh. Yah, siapapun yang memilih untuk tinggal di zona kematian pastilah orang gila. Tetap saja, untuk disebut sangat kuat olehmu. Putri, aku kehilangan kata-kata. Apakah benar-benar ada monster seperti itu di dunia? Sunni berkedip. Hai, apa maksudnya? Sangat eksentrik. Dia adalah gambaran kesehatan mental yang sempurna. Yah, mungkin tidak. Meski begitu, Sunni sedikit terluka. Sementara itu, Nevis tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia sama sekali tidak seperti yang diisukan. Dia sangat perhatian meskipun kekuatannya sangat besar,
baik hati meskipun ingin terlihat jahat, dan sangat cerdik meskipun sifatnya yang eksentrik. Effie berkedip, lalu melirik Sunny sebentar dengan ekspresi aneh. Putri, yah, kenapa kau tersenyum seperti itu? Di depan, sebenarnya, tidak apa-apa. Nevis mengangkat sebelah alisnya. Oh, apakah aku tersenyum? Aku tidak bermaksud begitu. Sunny menyesap anggurnya. Tidak, tidak. Tersenyumlah lebih banyak. Mengapa Effie merusak acaranya? Sungguh wanita yang menyebalkan. Sementara itu, wanita menyebalkan itu menyeringai. Baiklah, tapi seperti apa penampilannya? Apakah dia tampan? Aku yakin meskipun dia tampan, dia tidak akan setampan Master Sunless. Sunny mengangkat alisnya. Nevis mengangkat bahu lagi, tampak tidak tertarik dengan topik itu. Entahlah, sang penguasa bayangan tidak pernah menunjukkan wajahnya. Dia selalu mengenakan topeng atau helm tertutup. Pada kenyataannya, Anda bahkan tidak dapat mengetahui apakah ada tubuh manusia di dalam baju besi itu hampir sepanjang waktu. Effie tampak bersemangat, entah mengapa. Benarkah? Sial. Sungguh disayangkan. Kurasa dia cacat parah. Atau memang jelek alami. Bukannya ada yang salah dengan itu. Tunggu, bagaimana kalau dia botak? Apakah dia kehilangan gigi? Apa kau bilang dia tidak pernah melepas baju besinya? Pasti bau sekali. Ya Tuhan, dasar jorok. Tuan Sunless di sini jelas jauh lebih baik. Baunya sangat harum, benar-benar nikmat. Benarkah, Tuan Sunless? Sunny menatapnya tanpa berkata apa-apa. Mengapa dia menyeretku ke dalam masalah ini? Tidak, tunggu. Apa maksudnya? Botak? Aku tidak botak. Namun karena dia pura-pura tidak tahu, dia tidak bisa benar-benar mempertahankan kehormatannya. Kehormatan avatar ketiga. Tak peduli betapa besar keinginannya. Menyembunyikan rasa frustrasinya, Sunny berkata dengan lemah, kurasa begitu. Aku tidak pernah benar-benar memperhatikan aroma tubuhku. Namun, yang mengejutkannya, Nevis tiba-tiba membela sang santo bayangan. Tidak, kau salah. Sang penguasa bayangan, dia tidak cacat atau jelek. Dia tampak seperti pemuda yang sangat luar biasa, dalam segala hal. Sunny mengangguk tanpa sadar. Katakan padanya, Nev, namun kemudian, dia mengerutkan kening. Tidak. Tapi kenapa kau begitu membela bajingan itu? Aku di sini. Sunny bingung. Sang penguasa bayangan adalah dia. Namun, Nevis tidak tahu itu. Jadi, apakah dia memuji seorang pria sembarangan di depan calon pasangan romantisnya? Itu tidak dapat diterima. Namun, hubungan mereka palsu. Mereka baru benar-benar bertemu beberapa hari yang lalu. Jadi, secara teknis, dia mengenal sang penguasa bayangan lebih lama dan lebih baik. Keduanya bahkan pernah bertarung berdampingan melawan kekejian terkutuk yang mengerikan. Sungguh membingungkan. Apa situasi ini? Bagaimana dia seharusnya bereaksi? Sementara Sunny mempertanyakan pilihan hidupnya, Effie mengejek. Jika dia pria yang luar biasa, mengapa dia menyembunyikan wajahnya di balik topeng? Siapa dia? Anak kelas 8? Nevis mengerutkan kening. Mungkin ada hubungannya dengan cacatnya. Mungkin dia perlu menyembunyikan identitasnya karena alasan penting. Bagaimanapun, yang ku tahu adalah bahwa seorang pria yang ilmu pedangnya begitu indah tidak mungkin tidak sedap dipandang. Effie menatapnya diam-diam, seolah ingin berkata, Putri, dengarkan petunjuknya. Petunjuk apa yang seharusnya diambil Nevis, Sunny tidak tahu. Sang pemburu menarik napas dalam-dalam. Yah, bagaimanapun, orang itu tampaknya banyak bersembunyi. Tidak seperti Master Sunless, yang seperti buku terbuka. Orang yang jujur dan tulus seperti Master Sunless tidak perlu bersembunyi di balik topeng.
belum lagi menyembunyikan wajah di balik topeng adalah kejahatan. Dia tampak terganggu sejenak, lalu tertawa. Bagaimanapun, sepertinya kita akan segera tiba. Bagaimana kalau kita ganti topik? Nevis mengangkat bahu, tampak bingung dengan seluruh percakapan itu. Kaulah yang bertanya. Effie tersenyum, lalu menatap Sunny dengan penuh permintaan maaf. Oh, omong-omong, apakah kau sudah mendengar berita tentang House of Night? Tampaknya dia benar-benar tidak ingin berbicara lagi tentang sang raja bayangan. Sunny, yang sebelumnya gembira, kini tidak yakin bagaimana perasaannya tentang hal itu. Senang mendengar Nevis memujinya, tetapi juga membuatnya marah. Entah mengapa, apa yang terjadi padanya hari ini? Dia melamun beberapa saat, mendengarkan Nevis dan Effie dengan satu telinga. Apakah mereka telah menaklukkan benteng lainnya? Effie mengangguk. Ya, ini yang ke-7 dalam 2 tahun terakhir, sungguh luar biasa, sebenarnya. Kepemimpinan mereka telah membuat satu keajaiban demi keajaiban baru-baru ini. Saya kira turunnya gerbang mimpi benar-benar menyalakan api di bawah mereka. House of Night tidak pernah seaktif, seberani, atau sesukses itu sebelumnya. Nevis mendesah. Itu tetap tidak akan membantu mereka mempertahankan posisi mereka. Mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan tanpa seorang Supreme. Tidak hanya dalam hal kekuatan mentah, tetapi juga dalam hal relevansi dan populasi, baik yang biasa maupun yang terbangun. Saya khawatir House of Night akan kehilangan statusnya. Itu benar. Tetapi meskipun klan besar ketiga sekarang tertinggal bermil-mil di belakang kedua klan lainnya, tanpa harapan untuk mengejar, klan besar ketiga masih sangat penting. Baik karena peran kapal-kapalnya di dunia nyata, dan karena bagaimana mereka dapat menghancurkan keseimbangan kekuatan dalam perang yang akan datang. Aliansi dengan House of Night bisa jadi merupakan titik balik dari seluruh pertikaian antara kedua domain. Bukan karena Saint mereka, tetapi karena Twilight Sea berbatasan dengan Sword Domain dan Song Domain di selatan. Song dan Valor hanya ingin menguasai Godgrave karena House of Night dengan keras kepala mempertahankan netralitas. Jika salah satu dari klan besar berhasil menarik Nightwalker ke pihak mereka, mereka akan dapat melancarkan serangan cepat ke wilayah musuh sambil melewati penghalang dead zone yang memisahkan wilayah mereka. Effie meringis. Setidaknya mereka berusaha. Dan dari kelihatannya, House of Night bertekad untuk menjauh dari Valor dan Song. Yah, aku bisa mengerti alasannya. Bahkan jika mereka bergabung dengan pihak yang menang, tidak akan ada masa depan bagi mereka selain diserap dan diasimilasi setelah semua kekacauan ini berakhir. Sunny mendesah pelan. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Naif di suatu tempat di luar sana, di Twilight Sea. Nightwalker yang ramah itu pasti sedang mengalami masa sulit, mengingat betapa cepatnya nasib klannya berubah. Sementara itu, Nevis menatap Effie dengan waspada lalu diam-diam menunjuk ke arah Sunny. Kalian akhirnya ingat bahwa aku tidak boleh tahu apapun tentang perang? Bagus sekali. Effie berkedip beberapa kali, lalu menggelengkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Master Sunless, tahukah kamu bahwa semua klan legasi akan berperang? Mata Nevis terbelalak. Effie, sang pemburu tersenyum dengan kilatan nakal di matanya, perang memperebutkan putri cantik tapi bebal ini. Sekarang dia sudah menunjukkan ketertarikan padamu. Setiap klan legasi mungkin akan berebut untuk menjodohkannya dengan salah satu keturunan mereka sebelum terlambat. Para tetua klan Valor mungkin juga akan menekannya. Jadi, pembicaraan tentang keselamatan yang kusampaikan padamu, Effie menyeringai. Lupakan semua yang dikatakan. Sebagai mantan tentara, Anda harus tahu nilai dari serangan pendahuluan, jadi bidik dengan baik,
dan buat dia hamil sesegera mungkin. Itu akan menunjukkan kepada mereka. Gelas anggur letak di tangan Nevis. Sunyi tidak bergerak, namun di suatu tempat yang jauh, sang penguasa bayangan terjatuh dari singgasananya dengan anggun. Kapal feri itu berlabuh di kastil, keheningan hanya dipecahkan oleh suara tawa Evie yang tak terkendali. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.